Berlatar di kota Foshan, China, seorang bos gangster yang bernama San Yi sedang menginterogasi anak buahnya yang diduga terlibat dalam penyelundupan narkoba. Meskipun San Yi adalah orang nomor satu sebagai ketua mafia, ia sangat patuh terhadap peraturan pemerintah. Maka dari itu, San Yi memutuskan untuk membunuh anak buahnya tersebut. Di sisi lain, Kepala Biro Keamanan Kota yang tak lain adalah Ip Man mendapat kabar bahwa San Yi dan antek-anteknya sedang melakukan penyelundupan narkoba. Dengan demikian, ia pun mendatangi kediaman San Yi dan disambut oleh putrinya yang bernama King Xuan. King Xuan yang mengetahui kedatangan Ip Man adalah untuk menangkap ayahnya. Ia pun merespon dengan mengerahkan seluruh anak buahnya tersebut untuk menghabisi Ip Man. Terlihat sekretaris San Yi yang bernama Li kemudian membuat persetujuan. Jika Ip Man berhasil mengalahkan seluruh anak buahnya, maka San Yi akan ikut dengan Ip Man. Alhasil, pertarungan pun tak dapat dihindarkan. Dalam pertarungan itu, Ip Man tampak sengaja melempar sebuah kapak yang hampir mengenai San Yi. Terlihat dengan cukup cepat San Yi menangkap kapak tersebut dan menodongkannya kepada Li. Pada kenyataannya, sekretaris pribadinya tersebut yang memanfaatkan beberapa anak buahnya untuk menyelundupkan narkoba sekaligus membantu orang-orang Jepang untuk melakukan bisnis haram di kota Foshan. Tak lama kemudian, San Yi akhirnya membunuh Li menggunakan kapak tersebut. Setelah itu, San Yi bersedia untuk ikut bersama Ip Man karena ia sadar akan kesalahannya sebagai bos gangster yang membiarkan anak buahnya terlibat sebagai pengedar narkoba. Sesampainya di kantor polisi, mereka pun disambut oleh pimpinan kepolisian kota Foshan yang bernama Yuan. Yuan yang sangat gemar korupsi, ia pun mengajak San Yi untuk berbincang mengenai hukumannya. Namun Ip Man yang berada di sana tetap akan prinsipnya sebagai penegak hukum dan memaksa San Yi agar bergegas untuk memasuki penjara. Sesaat kemudian Ip Man mengutus anak buahnya yang bernama Cheng untuk mengontrol barang-barang di pelabuhan. Dan pada saat itu, seorang kakek mendatangi Ip Man dan memberikan selembar surat kepadanya. Di saat sampai di pelabuhan, Cheng dan anak buahnya menemukan uang yang berjumlah sangat fantastis. Hal tersebut ternyata adalah rencana dari Ketua Federasi Perdagangan Jepang, yaitu Sasaki, dengan maksud untuk menyuap kepolisian Foshan agar tidak mencampuri urusan bisnis mereka di kota itu. Di sisi lain, Ip Man mengejar si kakek tersebut dan menanyakan apa tujuannya memberikan selembar surat. Diketahui, si kakek yang bernama Leung ini hanya ingin mengingatkan bahwa nyawa San Yi dalam keadaan bahaya. Benar saja terlihat di kantor polisi, dua orang pembunuh bayaran berhasil menyusup dan dengan mudahnya dapat membunuh San Yi yang berada di dalam penjara. Tampaknya Ip Man yang ingin menyelamatkan San Yi, ia pun terlambat. Ip Man kemudian menemui atasannya yaitu Yuan dan dengan sangat berani, Yuan mengatakan bahwa ia mengetahui rencana pembunuhan terhadap San Yi. Mungkin Yuan telah menerima uang suap dari Jepang mengingat San Yi sebagai bos mafia penguasa kota sangat tidak menginginkan bisnis narkoba berjalan di kotanya tersebut. Merespon perkataan dari atasannya, Ip Man mengundurkan diri sebagai anggota polisi dan ia pun berniat untuk bertindak dengan caranya sendiri untuk menghancurkan bisnis narkoba di kota Foshan. Di sisi berbeda, King Xuan yang mengira kematian ayahnya adalah ulah dari Ip Man, ia pun berjanji untuk membalas dendam.
Kembali kepada Ip Man, pada saat itu ia tiba di rumah sakit untuk menjenguk istrinya yang ingin melahirkan. Namun kebetulan King Suwan dan anak buahnya pun juga tiba di sana, sehingga sedikit keributan pun terjadi. Dengan begitu banyaknya anak buah King Suwan, Chen meminta bantuan kepada Liung yang kebetulan Liung sedang mengantri untuk berobat. Dan mulai saat ini, kita pun mengetahui bahwa Liung adalah seorang master kungfu. Tak berselang lama, Ip Man yang mendapat bantuan dari Liung akhirnya dapat mengalahkan mereka, sekaligus mengusirnya dari rumah sakit itu. Istrinya yang bernama Wingxi pun melahirkan dengan selamat, di mana mereka berdua dikaruniai seorang anak laki-laki. Ip Man kemudian menemui Liung, yang ternyata Liung adalah saudara gurunya, yaitu Master Chan Wah Sun. Liung masih belum percaya jika Ip Man adalah murid Chan Wah Sun, sehingga untuk membuktikannya, Liung kemudian mengetes keahlian bertarung Ip Man. Jika ia dapat mengeluarkan Master Liung dari kursinya, Master Liung akan mengakui Ip Man bahwa ia adalah murid dari Master Chan Wah Sun. Dengan cukup mudah Ip Man melakukan hal tersebut yang kemudian Liung pun mengakui jika Ip Man adalah murid dari saudaranya. Ip Man kemudian memanggilnya paman dan sebagai murid dari Master Chan Wah Sun, Ip Man meminta pamannya itu untuk mengajarkan beberapa gerakan bela diri. Paman Liung akhirnya menyetujui permintaan tersebut, akan tetapi ia tidak dapat melakukannya saat ini. Setelah itu Ip Man meminta kepada paman Liung untuk menjaga istrinya yaitu Wingxi, dikarenakan ia sendiri mendapat laporan bahwa orang-orang Jepang telah berhasil menyelundupkan narkoba di sebuah pelabuhan. Dengan barang-barang yang ia temui, dipastikan barang tersebut adalah narkoba. Ip Man kemudian memutuskan untuk mencari informasi lainnya dengan mendatangi King Suwan di kediamannya itu. King Suwan sendiri pada saat itu sedang melakukan penghormatan terakhir terhadap kematian ayahnya. Dan sesaat kemudian, Sasaki menemui King Suwan dan mengajaknya untuk bekerja sama dalam berbisnis. Mengingat pesan ayahnya yang dilarang berbisnis narkoba, King Suwan pun menolak. Dan ia pun terkejut bahwa seseorang yang telah membunuh ayahnya adalah Sasaki sendiri dengan cara menyewa pembunuh bayaran. Tak hanya itu, semua anak buahnya pun yang telah mendapatkan uang suap kini telah berpihak kepada Sasaki. Dikarenakan King Suwan menolak tawaran darinya, Sasaki kemudian mengeluarkan perintah untuk membunuh King Suwan. Beruntung dalam pertarungan tersebut Ip Man pun datang dan menyuruh King Suwan agar menyelamatkan diri. Dengan sangat mudah, Ip Man mengalahkan mereka, di mana ia pun berjanji kepada Sasaki untuk menghancurkan bisnis narkoba milik orang-orang Jepang. Tak lama kemudian Yuan tiba dengan membawa beberapa anak buahnya. Yuan meminta Ip Man untuk tidak ikut campur terhadap bisnis orang-orang Jepang di kota Fosan. Yuan yang ternyata telah menerima uang suap dari Sasaki kemudian membuat perintah kepada Ip Man untuk segera keluar dari kota Fosan. Dan jika tidak, pihak kepolisian akan mengusirnya secara paksa. Sesampainya di rumah, Ip Man kemudian berpesan kepada istrinya untuk segera pergi meninggalkan Fosan. Namun Ip Man sendiri akan tetap di sana untuk menyelesaikan tujuan pribadi. Dengan perasaan sedih,
Wingsi menyetujui permintaan tersebut, di mana dalam 2 hari ke depan, Wingsi berencana akan meninggalkan Foshan menggunakan kereta. Pada keesokan harinya, sebuah berita mengenai terbakarnya gudang barang milik Jepang akhirnya tersebar luas. Mungkin kejadian tersebut disebabkan oleh Ip Man yang menyamar sebagai manusia bertopeng. Sasaki akhirnya bergerak cepat untuk melindungi bisnisnya tersebut dengan mendatangkan seorang jenderal militer Jepang yang bernama Tokugawa. Tokugawa adalah seorang tentara yang juga mahir dalam ilmu bela diri karate, sehingga dengan kemampuannya tersebut, Tokugawa berencana untuk mengadakan turnamen bela diri dengan menantang semua ahli kungfu di kota Foshan. Ketika Sasaki dan Tokugawa sedang berbincang, King Suwan yang menyamar sebagai pelayan kemudian melakukan aksi gilanya untuk membunuh Sasaki dengan maksud ingin membalas kematian ayahnya. Akan tetapi, Tokugawa berhasil menggagalkannya, dan ketika Tokugawa ingin membunuh King Suwan, Ip Man akhirnya datang dengan wajah bertopeng. Melihat perlawanan tersebut, Tokugawa cukup kagum dengan kehebatan Ip Man, sehingga ia menyarankan untuk melakukan pertarungan sesungguhnya di turnamen bela diri yang akan diselenggarakan. Setelah tiba di rumahnya, Ip Man memerintahkan anak buahnya Cheng untuk membelikannya obat. Cheng akhirnya berangkat dan ketika ia ingin kembali, anak buah Sasaki kemudian menangkapnya. Sasaki kemudian membawa Cheng ke sebuah ruangan. Jika Cheng ingin tetap hidup, maka ia harus membunuh Yuan, sang komandan polisi Foshan. Tak ada pilihan lain. Cheng pun membunuh atasannya tersebut sekaligus menggantikan posisinya sebagai komandan polisi. Kemudian Sasaki menemui Ip Man dengan maksud untuk menyampaikan sesuatu bahwa esok hari adalah hari pemakaman Sanyi. Jika manusia bertopeng akan menghadiri acara tersebut, Sasaki berencana untuk membunuhnya. Dengan ancaman itu, Ip Man tidaklah takut. Ia pun memastikan manusia bertopeng akan hadir dalam acara tersebut. Tak berselang lama, Wingsi dan putranya yang masih bayi bersiap untuk meninggalkan Ip Man. Mereka pun pergi dari Foshan menggunakan sebuah kereta. Singkat cerita, Ip Man kemudian menemani Paman Leung untuk minum bersama. Dari sinilah Paman Leung mengajarkan Ip Man mengenai sebuah gerakan bela diri jurus mabuk. Pada keesokan harinya, King Suwan mengatakan jika saat ini Paman Leung mengorbankan dirinya dengan menjadi manusia bertopeng untuk menghadiri acara pemakaman Sanyi. Dikarenakan nyawa adalah taruhannya, mereka pun menyusul Paman Leung yang mungkin nyawanya telah terancam. Mereka berdua pun tiba di acara pemakaman dan benar saja Tokugawa sebagai ahli karate mengetes kemampuan Paman Leung yang menyamar sebagai manusia bertopeng. Melihat Paman Leung yang tak berdaya, Ip Man berniat ingin menolongnya. Namun, Paman Leung malah melarang Ip Man untuk terlibat. Paman Leung akhirnya meninggal dengan beberapa tembakan yang mengenai tubuhnya tersebut. Beberapa hari kemudian, Sasaki berniat ingin menutup pendaftaran peserta untuk turnamen bela diri esok. Hal tersebut dikarenakan tidak ada satupun petarung kungfu yang mendaftarkan diri. Namun tak berselang lama, Ip Man kemudian mendatangi Sasaki dan mendaftar untuk menjadi peserta melawan Tokugawa. Dan dikarenakan hanya Ip Man yang berani mendaftar, ia pun akan membawa nama baik orang-orang Cina yang selama ini direndahkan oleh orang Jepang.
Acara turnamen bela diri pun dimulai dan Tokugawa sebagai ahli karate sangat yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan Ip Man dengan sangat mudah. Dalam pertarungan tersebut, Sasaki merasa terkejut melihat Ip Man yang bisa bertarung karena pada awalnya ia memerintahkan Cheng untuk meracuni Ip Man. Dan dikarenakan Cheng tidak menjalani perintah darinya, Sasaki kemudian membunuh Cheng di tempat itu. Mengetahui sahabatnya telah dibunuh, Ip Man kemudian dengan sangat brutal melakukan perlawanan terhadap Tokugawa sehingga musuhnya tersebut tewas di tempat. Sasaki berencana untuk membunuh Ip Man dikarenakan ia menang melawan Tokugawa, akan tetapi warga Cina secara bersamaan melindungi Ip Man. Tak hanya itu, beberapa polisi kota Fusan akhirnya tiba untuk melindungi Ip Man. Ternyata semua ini adalah rencana Komandan Yuan, di mana pada saat itu ia ternyata masih hidup. Mengetahui Cheng telah meninggal, Yuan kemudian memerintahkan anggotanya untuk menangkap Sasaki. Dan pada hari ini berakhirlah kekuasaan Jepang di kota Fusan. Oke semua, jika ada kesalahan dalam film ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.